dengan mama dan papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik. Jangan lupa 5M. Jangan lupa memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yeay, Kak Setia hari ini cerah sekali. Iya dong Kak Eben. Semangat sekali. Iya dong Kak Eben, saya sukacita, semangat gembira Wow. semua karena Tuhan Kak Eben. Puji Tuhan. Kak Setia tetap sehat pada hari ini ya. Amin. Amin. Dan selalu suka. Sukacita dong. Sukacita dong. Apapun yang dihadapi yang terjadi harus tetap Bersyukur dan Tuhan itu baik. Amin. Kak Eben. Yeay. Oke Kak, hari ini Ya. kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Betul Kak Ya. Eben. Tapi kita sapa dulu adik-adik yang di rumah. Tentu mereka juga sudah rindu untuk Iya. bersama-sama memuji Memuji Tuhan. serta meninggikan nama Tuhan. Ayo kita bersama. Shalom. Shalom. Halo adik-adik yang di rumah. Ya, siapkan diri kalian pada saat ini. Mari sama-sama kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Ya, bersama Kak Setia dan Kak Eben. Ya, oke adik-adik yang di rumah, kakak ajak semua bangkit berdiri dong. Ya, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan Tuhan pada sore hari ini. Kami akan mempersiapkan hati kami, segenap pikiran kami untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi dong. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi dong Kak. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan Tuhan, Yesus. apalagi kita. Apalagi kita pasti Tuhan pelihara. Amin.
Iya, adik-adik tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita dengan pujian ini, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Hanya Yesus satu-satunya. Ya, Allah kita besar, ini hebat dan luar biasa tentunya kan. Sama seperti ketika pujian ini berkata, Allah kita Heran dan heran besar. dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cipta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran. Sekali lagi dong. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cipta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran. Allah kita heran. Amin. Allah kita besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cipta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran. Allah kita heran. Allah kita besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cipta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran. Allah kita heran. Allah kita besar. Amin. Ayo adik-adik yang rumah, Allah kita besar. Allah kita besar. Wah, masih kurang kah? Kurang besar. Allah kita besar. Kasih besar lagi lingkarannya. Allah kita besar. Sore hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bata. Hujan lebat pulang, hujan lebat pulang, hujan lebat pulang.
iman kita pada Tuhan. Baik, siapkan diri kalian untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tapi sebelum itu, kakak ajak kita satu dalam doa. Ikut kakak berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya lewat puji-pujian yang kami lakukan, Tuhan juga disenangkan. Berkati setiap kami yang pada saat ini Tuhan akan menyaksikan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik, dan tentunya kami boleh melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Iya, dan pada sore hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Mutia. Shalom, adik-adik sudah siap ya mau belajar firman Tuhan sore ini? Duduk yang manis dan perhatikan ceritanya. Seperti pujian yang adik-adik sudah nyanyikan tadi tentang Nuh, istrinya, ketiga anaknya, juga ketiga mantunya, mereka selamat dari air bah karena mereka mentaati perintah Tuhan. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Sejak Adam dan Hawa diciptakan, kemudian setelahnya banyak manusia dilahirkan. Manusia bertambah banyak di muka bumi. Dan seorang demi seorang mulai melupakan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi mentaati perintah Tuhan, hidup sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Dan ketika Tuhan melihat bahwa tidak ada hal yang baik mereka lakukan, Tuhan menjadi murka. Tuhan memeriksa seluruh bumi dan hanya mendapatkan satu orang yang baik, namanya Nuh. Allah kemudian berfirman, Nuh, orang-orang yang telah aku ciptakan tidak mengasihiku. Hanya kau dan keluargamu yang mengasihi dan taat padaku. Aku akan memusnahkan bumi, tetapi aku akan melindungi engkau dan keluargamu. Tuhan memberikan perintah khusus kepada Nuh dan menyuruhnya agar mengikutinya dengan teliti. Tuhan menyuruh Nuh membangun sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Tuhan memberitahu jenis kayu yang harus digunakan dan ukurannya, termasuk besarnya, tingginya, bahtera itu yang harus dibuat. Nuh harus membuat segala sesuatunya menurut rencana Allah. Buatlah bahtera itu bertingkat 3, bawah, tengah, dan atas. Pasanglah sebuah pintu di sisinya. Firman Tuhan. Kemudian firman Allah kepada Nuh, Aku akan menghukum semua manusia yang jahat di bumi. Aku akan menutup bumi dengan air dan memusnahkan segala yang hidup. Hanya engkau, keluargamu, dan sepasang dari setiap jenis binatang akan diselamatkan di dalam bahtera. Sudah pasti Nuh merasa sedih ketika memikirkan bahwa semua orang yang ada di sekitarnya tidak mengasihi Allah dan akan dibinasakan dalam air bah. Ia mungkin berusaha mengajak mereka berbalik kepada Allah dan taat kepadanya sebelum terlambat. Allah memberi perintah lain kepada Nuh. Nuh, bawalah ke dalam bahtera setiap jenis binatang burung dan binatang melata, agar mereka selamat. Nah adik-adik, coba adik-adik bayangkan betapa besarnya kapal atau bahtera itu, karena harus memuat segala jenis binatang, keluarga Nuh, dan juga persediaan makanan untuk setahun. Nuh mulai mengerjakan bahtera itu menurut perintah Allah. Maka Nuh mulai memalu dan menggergaji. Dengan teliti ia mengikuti petunjuk Allah. Nuh mempunyai 3 anak lelaki dewasa yang bisa membantu dia membangun bahtera itu. Untuk membangun kapal yang demikian besar diperlukan waktu yang lama. Mungkin Nuh menjadi sangat lelah, tetapi ia tidak berhenti. Ia terus saja membangun bahtera itu karena ia ingin menaati dan menyenangkan Allah. Nah, menurut pendapat kalian, apa yang dipikirkan para tetangga dan teman Nuh? Coba adik-adik pikirkan.
Mungkin saja mereka akan bertanya, "Hei Nuh, apa yang engkau lakukan?" Dan mungkin saja Nuh menjawab, "Aku sedang membangun sebuah kapal karena hari akan hujan." Tuhan akan mengirim banjir besar untuk memusnahkan bumi. Aku membuat kapal agar keluargaku dan setiap orang yang mengasihi Allah dapat selamat. Hahaha, ada-ada saja kau Nuh. Para tetangga Nuh pasti menertawakannya. Tak ada tanda-tanda akan hujan, tak akan ada banjir besar atau air bah. Belum pernah ada hujan sebelumnya. Mengapa harus ada hujan sekarang? Ketika Nuh menceritakan kepada mereka tentang firman Allah, orang banyak mungkin semakin tidak percaya dan bahkan mengolok-olok dia. Tetapi Nuh tetap meneruskan pembuatan bahtera itu. Ia percaya bahwa Allah akan mendatangkan air bah, meskipun tak ada awan, kilat, atau tanda-tanda hujan lainnya. Ia percaya karena Allah telah berfirman. Hanya itulah yang perlu diketahuinya. Biarkan saja orang-orang itu menertawakannya. Adik-adik, sementara Nuh bekerja, ia menasihati orang-orang berdosa itu dan memperingatkan mereka tentang rencana Allah untuk menghukum perbuatan mereka yang jahat. Tetapi orang-orang itu tidak bertobat. Mereka tetap melanjutkan cara hidup yang berdosa. Nuh memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun bahtera itu. Tak pernah ada bahtera atau kapal seperti ini sebelumnya di muka bumi. Sebelumnya tak pernah diperlukan sebuah bahtera. Namun, akhirnya bahtera yang besar itu selesai. Nuh dan keluarganya berbuat seperti yang diperintahkan Allah. Mereka mengambil sepasang dari setiap jenis binatang, burung dan binatang melata untuk masuk ke dalam bahtera bersama mereka, sebagaimana yang difirmankan Allah. Kemudian, Allah menutup pintu. Awan hitam bergumpal-gumpal menutupi matahari. Rintik-rintik hujan mulai jatuh dari langit. Ketika hal ini mulai terjadi, orang banyak mungkin mulai percaya apa yang telah dikatakan Nuh dan berusaha untuk masuk ke dalam bahtera itu. Tetapi sudah terlambat. Sungai dan anak sungai mulai meluap dari tepinya. Air meningkat makin lama makin tinggi, hingga kapal besar yang berisi binatang-binatang itu mulai mengapung. Hujan terus turun. Airnya menutupi puncak pohon karena air naik semakin tinggi. Tidak lama kemudian, semua puncak gunung terbenam oleh air. Tetapi hujan tidak berhenti. Hujan turun selama 40 hari dan 40 malam. Semua orang dan binatang yang ada di luar bahtera mati. Tetapi Nuh, keluarganya, dan semua binatang yang ada di dalam bahtera itu selamat. Allah senantiasa menepati janjinya. Nuh dan keluarganya selamat karena mereka menaati Tuhan. Mereka mengikuti perintahnya dengan cermat selama membangun bahtera itu. Tuhan ingin agar kita juga taat kepadanya. Adik-adik, di mana kita belajar tentang apa yang Tuhan ingin untuk kita taati? Tentunya perintah Allah ada tertulis di dalam Alkitab. Bila kita membaca Alkitab atau mendengarkan firman Allah yang diajarkan di gereja dan di sekolah minggu, kita belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita menaati perintah Allah dengan teliti, kita akan diselamatkan pada waktu Yesus datang untuk membawa kita ke surga. Kita tidak akan tertinggal sebagaimana orang-orang berdosa pada zaman Nuh yang tidak mempercayai Nuh. Adik-adik, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan cerita tentang Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi pada orang-orang pada zaman Nuh. Sekarang kamu tiap mau berikan beberapa pertanyaan untuk mengulang kembali ya ingatan adik-adik tentang pelajaran tadi. Silahkan adik-adik yang sudah bisa mengetik boleh menuliskan atau mengetik jawaban di kolom live chat supaya nanti kakak-kakak guru sekolah minggu boleh tahu ya, oh adik-adik tadi memperhatikan cerita firman Tuhan. Nah, pertanyaan yang pertama, dengarkan ya. Mengapa Tuhan Allah tidak senang pada orang-orang pada zaman Nuh?
Silakan ya adik-adik menuliskan jawabannya di kolom live chat. Pertanyaan kedua. Apa yang akan dibangun oleh Nuh sesuai dengan perintah Tuhan? Pertanyaan ketiga. Siapa saja yang masuk ke dalam bahtera yang besar itu? Siapa saja yang masuk ke dalam bahtera Nuh? Pertanyaan keempat, apa yang Allah akan perbuat terhadap bumi ketika melihat orang-orang melakukan yang jahat di hadapan Tuhan? Adik-adik, kita belajar dari cerita Nuh tadi ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Nuh mentaatinya, ia melakukannya. Sama seperti kita saat ini, ketika Tuhan berfirman, beribadahlah kepada Allah, maka kita harus melakukannya. Atau ketika Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita juga belajar untuk mentaatinya. Kita menghormati orang tua kita, menghormati ayah, menghormati ibu kita. Ketika Tuhan berfirman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kita juga belajar untuk taat melakukannya. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita taat melakukan firman Tuhan, itu akan mendatangkan keselamatan buat kita dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami saksikan sore hari ini, di mana kami boleh belajar dari Nuh yang taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan, tolong kami adik-adik sekolah minggu untuk dengar-dengaran dan taat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan buat adik-adik yang akan memberikan persembahan secara transfer, dapat dikirim di rekening di bawah ini. Atau pada saat ibadah raya di Villa Bukit Indah Doda, pada kotak yang telah disediakan. Namun sebelumnya adik-adik, kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memberikan ucapan syukur kami lewat persembahan kami. Namun sebelumnya Tuhan, kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan, memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa penutup akan dibawakan oleh Kak Fitra, sekaligus berdoa bagi teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Dan kita juga akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada adik Chelsea, ada adik Viola, dan Ferel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan Yesus semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik yang beribadah pada sore hari ini. Dan juga guru-guru yang melayani, Tuhan Yesus memberkati. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore hari ini, biarlah Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami semua boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan pertumbuhan jasmani, Tuhan Yesus memberkati menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengar kepada orang tua, teristimewa menjadi anak-anak yang taat dan memuliakan Tuhan Yesus.
menjadi anak-anak yang senantiasa mengarah kepada Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati Ibu Rita sebagai kepala sekolah minggu. Biarlah Tuhan, urapan Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan Ibu Rita. Usaha, pekerjaan, kesehatan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, usaha kami, pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua guru-guru supaya kami melayani lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, memberkati semua adik-adik, guru-guru, bahkan orang tua yang selalu mensupport anak-anak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat ulang tahun buat adik-adik dan kakak guru yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Allah kita heran dan besar, Allah yang hebat, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang hebat, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita besar. Allah taman kejadian ayat 8. Membuat taman kejadian 2 ayat 8. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Ayat 14. Amin. 14. Shalom. Allah membuat taman. Kejadian 2 ayat 8. Amin. Terima kasih. God bless. Kejadian 2 ayat 8. Allah membuat taman. Terima kasih. Allah membuat taman. Kejadian ayat 2 ayat 8. Amin. Bye. Allah membuat taman. Kejadian 2 ayat 8. Hore. Allah membuat taman. Ayat 2 ayat 8. Amin. Membuat taman. Terima kasih, dadah. Aku memberikan
kepadamu segala tumbuh-tumbuhan menjadi makanan. Kejadian 1 ayat 29. Terima kasih. Salam. Ayat 29. 1 ayat 29. Kita coba baik. Aku memberikan kepadamu segala menjadi makanan. Tumbuh-tumbuhan Ayat 29. menjadi Allah memberikan kepada kita makanan. segala sesuatu Kejadian untuk dinikmati. ayat 29. Amin. 6 ayat 17. Ayat 12. Amin. Amin. Allah Aku memberikan kepadamu segala kejadian tumbuh-tumbuhan kejadian 1 jadi makanan. Kejadian 1 ayat 29. 1 ayat 29. Amin. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan menjadi makanan. Kejadian 1 ayat 29. Allah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 1 Timotius 6 ayat 17. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Aku Kejadian memberikan ayat kepadamu 29. segala Aku memberikan segala makanan, segala kejadian tumbuhan menjadi makanan. kejadian 1 Timotius 1 kepada kita ayat 17. Allah memberikan 9 kepada kita dinikmati. segala 1 sesuatu Timotius untuk menikmati. 6 Amin. ayat 17. Amin. Terima kasih. Kuasa menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan. Lukas 5 ayat 17. Shalom 5 ayat 17. Hafalan dari Lukas pasal 5 ayat 17. Sehingga kuasa Tuhan dapat menyembuhkan sehingga ia dapat menyembuhkan. Amin. Terima kasih. Dadah. Cemburu itu sekejam alam maut. Kidung Agung 8 ayat 6. Amin. Alam maut. Amin. Cemburu itu sekejam alam maut. Alam maut. Kidung Agung 8 ayat 6. Amin. Ayat 6. Terima kasih. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 11. Shalom. Terima kasih. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 11. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Amsal 18 ayat 27. Terima kasih. Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah.
Apa yang mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 20. Mungkin bagi Allah. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Terima kasih. Shalom, selamat sore kata Allah itu terdapat di Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ayat 25. Terima kasih. Mazmur 198 Mazmur 19 ayat Taurat Tuhan itu sempurna. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna. Ayat 8 itu sempurna. Mazmur 19 ayat 8 Taurat itu sempurna.